Bayangkan, di usia yang seharusnya Anda nikmati dengan bermain bersama cucu, Anda justru menjadi tahanan di rumah sendiri. Inilah yang dialami Pak Bambang, seorang pensiunan guru berusia 65 tahun. Selama 3 tahun, hidupnya terasa hambar. Bukan karena ia tidak punya uang, tapi karena tubuhnya didera kolesterol 280 dan asam urat 9,2. Setiap kali melihat meja makan, yang ada bukan selera, melainkan ketakutan. Dok, saya capek makan makanan hambar tanpa rasa, tapi angka di lab tetap tinggi. Ucapnya dengan mata berkaca-kaca saat pertama kali datang ke klinik saya. Ia malu pada cucunya karena hanya bisa menonton mereka makan bakso, sementara ia hanya bisa mengunyah nasi putih dan sayur bening yang hambar. Kesalahan fatal banyak orang adalah terlalu fokus pada apa yang dilarang, sampai lupa pada apa yang seharusnya dimakan. Kita sibuk bertahan dari makanan jahat, tapi lupa mengirim pasukan bantuan untuk menyerang balik racun di tubuh kita. Saya katakan pada Pak Bambang, Pak, berhenti menyiksa diri dengan diet yang menyedihkan. Mari kita ganti camilan gorengan Bapak dengan 9 camilan warung yang ajaib ini. Awalnya ia ragu, bagaimana mungkin camilan murah seharga 5.000 perak bisa mengalahkan obat-obatan mahal. Namun, apa yang terjadi 3 bulan kemudian adalah keajaiban medis yang membuat saya sendiri tertegun. Jangan biarkan video ini berhenti di Anda. Klik tombol share ke grup WhatsApp keluarga sekarang, karena satu informasi ini bisa menyelamatkan seseorang dari risiko stroke atau kelumpuhan sendi. Namun sebelum kita mulai, saya ingin mengajak Anda untuk like video ini dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan informasi kesehatan yang bermanfaat. Jangan lupa untuk menuliskan di komentar dari mana Anda menonton dan berapa usia Anda sekarang, dan keluhan apa yang paling menyiksa Anda. Mari kita lawan bersama sebelum semuanya terlambat. Hari ini Pak Bambang tidak lagi bangun dengan kaki yang kaku seperti robot. Ia bisa makan lebih bebas, pikiran jernih, dan yang terpenting, ia mendapatkan kembali hidupnya. Di video ini, saya akan membongkar 9 camilan rakyat yang bekerja seperti tukang sedot WC alami di pembuluh darah Anda. Mereka bukan cuma camilan, tapi senjata untuk meluruhkan plak kolesterol dan kristal asam urat yang membandel. Simak baik-baik karena camilan nomor 4 dan 9 seringkali sudah ada di dapur Anda, namun Anda tidak pernah tahu cara menggunakannya untuk menyembuhkan tubuh. Bapak dan Ibu, bayangkan tubuh kita ini adalah sebuah kota yang besar dan sibuk. Agar kota ini tetap hidup, ia butuh jalan raya untuk distribusi logistik dan sistem selokan untuk membuang limbah. Jalan raya itu adalah pembuluh darah kita, dan limbahnya adalah sisa metabolisme. Masalah dimulai ketika kita terlalu banyak memasukkan sampah ke dalam selokan ini. Kolesterol itu ibarat minyak jelantah atau lemak jenuh yang kita buang ke wastafel. Awalnya ia cair, tapi lama-kelamaan ia mendingin, mengeras, dan menempel di dinding pipa. Inilah yang dalam dunia medis kita sebut sebagai aterosklerosis, penebalan dinding pembuluh darah. Kolesterol, sang lemak yang membatu. Mari kita bicara jujur. Kolesterol sebenarnya tidak jahat. Tubuh kita butuh kolesterol untuk membuat hormon dan dinding sel. Masalahnya adalah ketika terjadi ketidakseimbangan antara si pengantar dan si pembersih. LDL, Low Density Lipoprotein, ini adalah mobil box yang mengantar lemak ke seluruh tubuh. Jika jumlahnya terlalu banyak, mereka mulai parkir sembarangan di dinding pembuluh darah. HDL, High Density Lipoprotein, ini adalah truk sampah atau petugas kebersihan yang memungut lemak-lemak tadi untuk dibawa ke hati atau liver agar dibuang. Ketika Bapak jarang bergerak dan hobi makan gorengan, jumlah mobil box atau LDL membeludak, sementara petugas kebersihan kita sedang mogok kerja. Akibatnya, dinding pembuluh darah menyempit. Jantung harus memompa lebih keras. Inilah alasan mengapa tensi Bapak naik. Jika pipa ini pecah di otak, terjadilah stroke.
Jika tersumbat total di jantung, itulah serangan jantung. Lalu, bagaimana dengan asam urat? Jika kolesterol adalah lemak yang menyumbat pipa, maka asam urat adalah pasir tajam yang menumpuk di dasar saluran. Asam urat berasal dari zat yang disebut purin. Purin ada di dalam jeroan, melinjo, daging merah, dan seafood. Seharusnya, ginjal kita membuang asam urat melalui urin. Namun seiring bertambahnya usia, mesin penyaring atau ginjal kita tidak sekuat dulu. Saat kadar asam urat di darah terlalu tinggi, di atas 7 mg per desiliter, ia tidak lagi larut. Ia berubah menjadi bentuk padat, kristal monosodium urat. Bentuk kristal ini bukan bulat halus, tapi tajam seperti jarum-jarum mikroskopis. Kristal ini turun ke bawah karena gravitasi, biasanya menumpuk di jempol kaki, pergelangan kaki, atau lutut. Setiap kali Bapak bergerak, jarum-jarum ini menusuk jaringan sendi dari dalam. Itulah alasan mengapa rasanya nyut-nyutan, panas, merah, dan bengkak. Tubuh kita menganggap jarum ini sebagai benda asing, lalu mengirimkan pasukan peradangan untuk menyerang. Hasilnya, rasa sakit yang membuat Bapak ingin menangis bahkan hanya karena tersenggol selimut saat tidur. Bapak mungkin bertanya, "Dok, kenapa harus camilan? Kenapa tidak obat saja?" Obat-obatan kimia seperti statin untuk kolesterol atau allopurinol untuk asam urat memang hebat dalam menurunkan angka di kertas lab secara instan. Tapi obat tidak membersihkan penyebabnya. Obat hanya menekan produksinya. Analoginya begini, jika selokan rumah Bapak penuh sampah, obat itu seperti parfum yang menghilangkan baunya sementara, tapi sampahnya tetap ada di sana. Sedangkan 9 camilan yang akan kita bahas nanti bekerja seperti sapu lidi, deterjen alami, dan air deras yang mengguyur selokan tersebut secara alami. Mereka mengandung serat larut yang mengikat kolesterol dan zat diuretik yang membilas kristal asam urat melalui air kencing. Pesan penting, kondisi lansia berbeda. Untuk Bapak yang sudah berusia 60 ke atas, dinding pembuluh darah kita sudah tidak seelastis dulu. Kita tidak bisa lagi sembarangan melakukan diet ekstrim. Tubuh lansia butuh nutrisi yang lembut tapi konsisten. Kita tidak butuh ledakan perubahan dalam satu malam. Kita butuh perbaikan sel demi sel melalui apa yang kita kunyah setiap pagi dan sore. Oleh karena itu, di segmen berikutnya, saya akan buka satu persatu camilannya. Kita mulai dari camilan pertama yang sering dianggap mahal, padahal jika dihitung-hitung jauh lebih murah daripada biaya satu malam di ruang ICU. Bapak dan Ibu, kita masuk ke inti pembahasan. Di segmen ini, saya akan bongkar 3 dari 9 camilan yang saya sebut sebagai jagoan jantung. Kenapa disebut jagoan? Karena tugas utama mereka adalah masuk ke aliran darah dan melakukan pembersihan besar-besaran terhadap lemak jahat yang sudah bertahun-tahun menempel di sana. Ingat, jantung kita itu pompa yang tidak pernah berhenti sedetik pun selama 60, 70, atau 80 tahun hidup kita. Bayangkan betapa lelahnya pompa itu jika pipa-pipanya tersumbat lemak kental. Mari kita kirimkan bantuan untuknya. Pertama, almond panggang, sang deterjen pembuluh darah. Camilan pertama adalah kacang almond panggang. Saya tahu, banyak yang langsung protes, "Dok, almond kan mahal." Mari kita hitung secara medis. Bapak hanya butuh 10-15 butir saja sehari. Itu setara dengan harga 1 bungkus rokok atau 2 gorengan di pinggir jalan. Tapi bedanya, almond adalah investasi nyawa. Mengapa almond begitu hebat? Almond mengandung monounsaturated fatty acids atau lemak tak jenuh tunggal. Di dalam tubuh, MUFA ini bekerja seperti deterjen. Ia melarutkan kolesterol jahat atau LDL yang menempel di dinding arteri. Selain itu, kulit ari almond yang coklat tipis itu kaya akan polifenol, zat antioksidan yang mencegah kolesterol supaya tidak teroksidasi. Kolesterol yang teroksidasi inilah yang paling berbahaya karena ia bersifat lengket seperti lem.
Pak Hendra, pasien saya di Bandung, rutin makan 10 butir almond setiap jam 10 pagi. Hasilnya, dalam 2 bulan, kolesterolnya turun 40 poin. Ia merasa dadanya tidak lagi sesak saat berjalan jauh. Rahasianya, jangan digoreng dengan minyak, cukup dipanggang atau disangrai tanpa garam berlebih. Jika almond bekerja di dalam pembuluh darah, jagoan kedua kita bekerja di pintu gerbang, yaitu di usus kita. Namanya jagung rebus. Ini camilan rakyat yang sangat murah, tapi manfaatnya kelas dunia. Mekanisme spons jagung. Jagung kaya akan serat larut atau soluble fiber. Bayangkan serat ini sebagai spons atau busa cuci piring. Saat Bapak makan makanan yang mengandung lemak, misal santan atau daging, serat jagung akan menyerap dan menangkap kolesterol tersebut di dalam usus sebelum ia sempat masuk ke aliran darah. Lemak yang tertangkap ini kemudian akan dibuang melalui BAB. Selain itu, jagung mengandung fitosterol. Secara kimiawi, struktur fitosterol ini mirip sekali dengan kolesterol. Saat masuk ke tubuh, ia akan menipu tubuh kita. Tubuh akan menyerap fitosterol yang sehat dan membiarkan kolesterol jahat terbuang. Pak Tono, seorang pedagang di Medan, mengganti golengan sorenya dengan jagung manis rebus. Dalam 3 bulan, kadar trigliseridanya yang tadinya 300 turun drastis menjadi 150. Ia bilang, "Dok, perut saya lebih enteng dan BAB jadi sangat lancar." Camilan ketiga dalam daftar jagoan jantung kita adalah pisang kepok kukus. Kenapa harus pisang kepok? Dan kenapa harus dikukus? Kekuatan kalium. Pisang kepok memiliki kepadatan nutrisi yang lebih stabil dibandingkan pisang jenis lain saat dipanaskan. Ia adalah sumber kalium yang luar biasa. Kalium adalah musuh bebuyutan natrium atau garam. Jika Bapak kebanyakan makan garam, pembuluh darah akan mengkerut dan tensi naik. Kalium masuk untuk melemaskan dinding pembuluh darah tersebut, sehingga aliran darah menjadi lancar dan beban kerja jantung berkurang. Lansia sering mengalami jantung berdebar atau kaki bengkak karena retensi cairan. Pisang kepok membantu membuang kelebihan cairan tersebut melalui ginjal. Pak Wawan, seorang pensiunan guru, rutin makan 2 buah pisang kepok kukus di sore hari. Tekanan darahnya yang biasanya 150/90 perlahan stabil di 130/80 tanpa harus menambah dosis obat. Ingat satu hal penting, jangan digoreng. Pisang goreng justru mengandung lemak trans yang akan merusak semua manfaat kalium di dalamnya. Cukup kukus bersama kulitnya agar nutrisinya tidak hilang. Ketiga cemilan ini, almond, jagung, dan pisang kepok, adalah kombinasi maut untuk kolesterol. Almond membersihkan plak yang sudah ada, jagung mencegah kolesterol baru masuk, dan pisang kepok memastikan jalur aliran darah tetap elastis dan rileks. Banyak pasien saya bertanya, "Dok, bolehkah makan ketiganya sekaligus?" Saran saya, bagi waktu Anda. Almond di pagi hari, jagung di siang hari, dan pisang kepok sebagai teman teh tawar. Konsistensi adalah kunci. Tubuh Anda tidak berubah dalam semalam, tapi sel-sel pembuluh darah Anda akan berterima kasih setiap kali Anda memilih cemilan ini daripada sepotong bakwan berminyak. Nah, setelah jantung kita aman, bagaimana dengan sendi yang sering kaku dan nyeri akibat asam urat? Di segmen berikutnya, kita akan bahas 3 cemilan dingin yang bisa meluluhkan kristal tajam di sendi Bapak dan Ibu. Jangan beranjak dulu. Bapak dan Ibu, jika di segmen sebelumnya kita membahas tentang pipa yang tersumbat lemak, sekarang kita akan masuk ke area yang sering kali membuat para bapak menangis di malam hari. Sendi. Banyak pasien saya mengeluh, "Dok, bangun tidur kaki saya kaku seperti robot. Mau sholat subuh saja jari kaki rasanya seperti ditusuk-tusuk jarum." Itu bukan sekedar kiasan. Secara medis, asam urat yang tinggi memang berubah menjadi kristal yang bentuknya tajam seperti jarum mikroskopis.
Setiap kali Bapak bergerak, jarum itu menusuk daging dan sendi dari dalam. Nah, 3 camilan berikutnya adalah pasukan pemadam kebakaran yang akan mendinginkan peradangan dan membilas jarum-jarum tajam itu keluar dari tubuh melalui urin. Pak Dedi, seorang mantan supir bus dari Surabaya, bercerita kepada saya. Dulu jari tangannya tidak bisa ditekuk setiap pagi. Sejak ia rutin mengonsumsi bengkoang potong dingin yang disimpan di kulkas setiap sore, rasa kaku itu hilang. Ia bilang, "Dok, rasanya seperti sendi saya dikasih pelumas alami." Ingat, makanlah bengkoang dalam bentuk potongan segar, bukan dalam bentuk rujak dengan bumbu kacang yang tinggi purin. Camilan kelima adalah edamame atau kacang kedelai Jepang. Sekarang di pasar tradisional pun sudah banyak yang jual dalam bentuk ikatan. Ini adalah solusi bagi bapak yang rindu makan daging tapi takut asam urat kumat. Kenapa edamame sangat aman? Banyak orang salah kaprah. "Dok, kan asam urat dilarang makan kacang-kacangan." Mari saya luruskan. Tidak semua kacang diciptakan sama. Edamame adalah sumber protein nabati yang memiliki kadar purin sangat rendah dibandingkan protein hewani seperti jeroan atau daging merah. Edamame mengandung isoflavon yang bersifat antioksidan kuat untuk melindungi sendi dari kerusakan jangka panjang. Kuncinya adalah merebus. Cukup rebus 5-10 menit dengan sejumput garam. Mengunyah edamame memberikan sensasi kenyang dan kepuasan yang sama dengan makan camilan berat, tapi tanpa resiko kaki bengkak. Pak Agus dari Solo sudah membuktikannya. Selama 6 bulan rutin ngemil edamame, ia tidak pernah lagi mengalami drama lutut terkunci saat bangun tidur. Camilan keenam ini adalah yang paling murah dari semuanya. Bahkan mungkin hanya Rp1.000 per buah. Timun. Di dunia medis, timun dikenal sebagai agen diuretik alami. Membilas kristal dengan timun. Asam urat itu seperti debu yang menumpuk di lantai. Cara paling efektif membersihkannya adalah dengan diguyur air. Timun terdiri dari 95% air yang kaya akan mineral alkali. Ketika Bapak makan timun, frekuensi buang air kecil akan sedikit meningkat secara alami. Disinilah rahasianya. Setiap kali Bapak buang air kecil, kristal-kristal asam urat yang terlarut akan ikut terbuang. Selain itu, timun mengandung silika, zat yang sangat penting untuk memperkuat jaringan ikat di sendi. Jadi timun tidak hanya membuang racunnya, tapi juga membantu memperbaiki bantalan sendi Bapak yang sempat rusak karena gesekan kristal. Pak Gatot, pensiunan polisi, selalu membawa kotak kecil berisi potongan timun dan perasan jeruk nipis kemana-mana. Sejak itu, ia bisa kembali berjalan jauh tanpa rasa nyeri yang menghantui. Bapak dan Ibu, ketiga bahan ini, bengkoang, edamame, dan timun, adalah kombinasi tim dingin. Jika almond dan jagung tadi bertugas di area pembuluh darah, tim dingin ini bertugas di area pembuangan, ginjal, dan area pertempuran, sendi. Saran saya untuk Bapak yang asam uratnya sering kumat di atas angka 8, mulailah pagi hari dengan banyak minum air putih, lalu jadikan timun atau bengkoang sebagai camilan wajib setelah makan siang. Ini akan membantu ginjal Bapak bekerja sepanjang hari untuk membuang kelebihan zat purin dari makan siang Bapak. Namun, ada satu hal yang sering dilupakan para bapak. Selain kolesterol dan asam urat, ada musuh tersembunyi yang sering bikin pusing dan lemas, yaitu gula darah. Di segmen kelima nanti saya akan bahas camilan yang manis, enak, tapi justru bikin gula darah Bapak stabil dan stamina tetap jos di usia tua. Jangan sampai terlewat. Bapak dan Ibu, kita sampai pada segmen yang paling sering memicu perdebatan di klinik saya. Banyak pasien lansia yang datang dengan wajah lesu, lemas, dan kurang gairah. Saat saya tanya, "Kenapa, Pak?" Jawabannya hampir selalu sama. "Saya takut makan manis, Dok. Takut gula darah naik. Takut kena kencing manis." Akhirnya, hidup mereka jadi hambar.
Tidak ada energi untuk jalan pagi, bahkan tidak ada tenaga untuk sekedar menggendong cucu. Padahal, tubuh kita, terutama otak dan hati, liver, tetap butuh bahan bakar berupa glukosa. Masalahnya bukan pada rasa manisnya, tapi pada kecepatan gula itu masuk ke darah. Di segmen ini, saya akan bagikan 3 camilan manis alami yang justru bekerja seperti baterai cadangan yang stabil, tanpa membuat gula darah Bapak melompat tinggi. Kurma, si kecil penstabil gula darah. Camilan ketujuh adalah kurma. Mungkin Bapak kaget, "Loh dok, kurma kan manis sekali." Betul Pak, tapi kurma adalah keajaiban alam. Ia memiliki apa yang kami sebut sebagai indeks glikemik rendah. Mekanisme kerja kurma berbeda dengan gula pasir atau roti putih yang membuat gula darah melonjak seperti roket, lalu anjlok seketika, yang bikin Bapak merasa gemetar dan lapar lagi. Kurma mengandung serat yang sangat padat. Serat ini berfungsi sebagai rem. Ia menahan gula kurma agar dilepaskan sedikit demi sedikit ke aliran darah Bapak. Selain itu, kurma kaya akan magnesium dan kalium. Magnesium membantu sel tubuh Bapak menjadi lebih sensitif terhadap insulin. Artinya, gula darah lebih mudah masuk ke dalam otot untuk jadi energi, bukan menumpuk di darah menjadi lemak. Cukup 3 butir sehari, jangan lebih, karena 3 butir sudah cukup untuk memberi energi dari pagi sampai siang. Pak Rusli, pasien saya yang mantan tentara, rutin makan 3 kurma sebelum jalan pagi. Hasilnya, ia tidak lagi merasa pusing dan lemas di tengah jalan. Camilan ke-8 adalah ubi celembu. Tapi ingat, kuncinya adalah dipanggang, bukan digoreng tepung. Ubi celembu yang dipanggang lama akan mengeluarkan cairan seperti madu. Ini adalah camilan super untuk lansia. Mengapa ubi ini berbeda? Ubi ini kaya akan beta-karoten atau provitamin A. Beta-karoten adalah antioksidan yang sangat dicintai oleh hati atau liver kita. Ingat, liver adalah pabrik pengolah lemak. Jika liver Bapak sehat, kolesterol jahat akan lebih mudah dipecah dan dibuang. Selain itu, ubi mengandung jenis pati yang disebut resistant starch atau pati resisten. Pati resisten ini tidak diserap di usus halus, melainkan masuk ke usus besar dan menjadi makanan bagi bakteri baik atau probiotik. Saat bakteri baik Bapak sehat, peradangan di seluruh tubuh, termasuk peradangan sendi asam urat, akan menurun. Pak Rusdi dari Cirebon sempat heran, "Dok, saya ngemil ubi tiap sore, kok perut buncit saya malah mengecil?" Itu terjadi karena ubi memberikan rasa kenyang yang lama sehingga Bapak tidak tergoda makan gorengan atau biskuit kalengan yang penuh pengawet. Camilan terakhir, nomor 9, adalah favorit saya, bubur kacang hijau. Namun, ada syarat mutlak. Masaklah dengan gula aren sedikit saja. Beri jahe yang banyak dan jangan pakai santan kental jika kolesterol Bapak masih di atas 240. Kekuatan protein dan vitamin B. Kacang hijau adalah sumber vitamin B kompleks yang luar biasa. Vitamin B ini adalah kunci untuk mengubah makanan menjadi energi seluler. Lansia sering merasa nyawa belum kumpul di pagi hari. Bubur kacang hijau adalah solusinya. Ia juga mengandung asam amino yang membantu memperbaiki dinding pembuluh darah yang rusak akibat kolesterol. Jahe di dalam bubur tersebut bukan sekedar penghangat. Jahe adalah anti nyeri alami yang setara dengan obat pereda nyeri ringan. Jadi, sambil Bapak dapat energi dari kacang hijau, jahenya bekerja membasuh rasa linu di sendi-sendi Bapak. Pak Imam, seorang supir taksi online, selalu membawa termos berisi bubur kacang hijau encer. Katanya, badan segar terus dok, mata tidak gampang ngantuk, dan kaki tidak kram lagi saat injak pedal gas. Ketiga camilan ini, kurma, ubi, dan kacang hijau, adalah tim stamina. Mereka memastikan Bapak tetap kuat bergerak. Ingat Pak, musuh terbesar kolesterol dan asam urat adalah diam atau sedentary.
Jika Bapak punya energi dari camilan ini, Bapak akan lebih semangat jalan kaki 15 menit sehari. Saat Bapak bergerak, aliran darah lancar, asam urat terbuang, dan kolesterol terbakar menjadi energi. Jangan takut lagi pada rasa manis alami. Takutlah pada rasa manis buatan yang ada di sirup, minuman kemasan, atau kue-kue pasar yang penuh mentega. Camilan ini adalah hadiah dari alam untuk masa tua Bapak yang lebih berkualitas. Nah, sekarang kita sudah punya 9 daftar lengkapnya. Pertanyaannya, Dok, bagaimana cara mengatur jadwalnya supaya tidak bosan dan hasilnya maksimal? Di segmen berikutnya, saya akan berikan jadwal mingguan rotasi camilan dan bonus tips agar stamina pria tetap terjaga di usia emas. Jangan sampai terlewat, karena ini adalah bagian yang paling banyak dipraktikkan dan berhasil oleh pasien saya. Bapak dan Ibu, seringkali kita terjebak dalam tren kesehatan dari luar negeri. Kita mengejar biji-bijian impor yang namanya sulit diucapkan. Padahal rahasia kesehatan sejati sudah ada di depan mata kita, di pasar-pasar tradisional, di dapur nenek kita dulu. Mengapa saya menyebut 9 camilan tadi sebagai superfood lokal? Karena tubuh kita, orang Indonesia, sudah beradaptasi selama ribuan tahun dengan jenis nutrisi ini. DNA kita lebih mengenali kacang hijau, ubi dan jagung daripada gandum atau sereal instan. Di segmen ini, saya ingin kita merenung sejenak. Pernahkah Bapak memperhatikan mengapa kakek buyut kita dulu masih kuat mencangkul di sawah hingga usia 80 tahun tanpa keluhan asam urat atau kolesterol? Jawabannya bukan karena mereka minum obat, tapi karena camilan mereka adalah hasil bumi yang murni. Filosofi pangan adalah obat. Prinsip medis kuno mengatakan, biarkan makananmu menjadi obatmu dan obatmu menjadi makananmu. Saat Bapak makan jagung rebus atau bubur kacang hijau, Bapak sebenarnya sedang melakukan terapi kimiawi yang sangat halus namun presisi ke dalam sel tubuh. Camilan lokal ini tidak mengalami proses pabrikan yang panjang, ultra processed. Mereka masuk ke perut Bapak masih dengan membawa nyawa atau enzim-enzim alaminya. Mari kita bedah lebih dalam sisi super dari ubi cilembu dan kacang hijau yang tadi sudah kita singgung. Keduanya mengandung serat mikroskopis yang tidak hanya membersihkan usus, tapi juga memberi makan bakteri baik di perut. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa 70% sistem kekebalan tubuh dan kesehatan jantung kita ditentukan oleh kesehatan bakteri di usus, gut microbiome. Camilan lokal kita adalah makanan terbaik untuk bakteri tersebut. Dalam pengolahan camilan lokal, seperti pisang kepok kukus atau bubur kacang hijau, kita sering menambahkan jahe dan daun pandan. Ini bukan sekedar penambah aroma Bapak dan Ibu. Ini adalah teknologi medis warisan nenek moyang. Jahe, ini adalah vasodilator alami. Ia melebarkan pembuluh darah yang menyempit akibat kolesterol, sehingga rasa dingin di ujung jari tangan dan kaki Bapak perlahan menghilang. Jahe juga menghambat enzim santin oksidase, enzim yang sama yang dihambat oleh obat allopurinol untuk menurunkan asam urat. Daun pandan, selain aromanya yang menenangkan pikiran, mengurangi stres yang bisa memicu asam urat, pandan memiliki sifat detoksifikasi yang membantu kerja ginjal menyaring racun. Jadi, saat Bapak makan bubur kacang hijau dengan jahe dan pandan, Bapak sedang mengkonsumsi obat komposit yang bekerja dari 3 sisi sekaligus: nutrisi, pelancaran darah, dan detoksifikasi. Nah, ini adalah bagian yang paling banyak ditanyakan para bapak lewat pesan singkat ke saya. Dok, kalau kolesterol dan asam urat turun, apakah stamina pria juga akan membaik? Jawabannya adalah pasti. Bapak harus tahu, kunci utama vitalitas pria di usia emas bukanlah ramuan aneh-aneh, melainkan nitrik oksida dan aliran darah. Vitalitas adalah masalah hidrolik.
Jika pembuluh darah Bapak bersih dari plak kolesterol berkat almond dan jagung, dan dinding pembuluh darahnya elastis berkat kalium dari pisang, maka aliran darah ke seluruh organ tubuh, termasuk organ vital, akan menjadi maksimal. Camilan seperti kurma dan kacang-kacangan juga kaya akan zinc dan arginin. Zat-zat ini adalah bahan baku alami untuk menjaga kadar hormon testosteron tetap stabil di usia senja. Jadi jangan kaget jika setelah 3 bulan rutin menjalankan pola camilan ini, Bapak merasa lebih bertenaga, tidak mudah lelah, dan merasa kembali muda. Sehat itu bonus, tapi merasa gagah di usia 60-an itu adalah kebahagiaan tambahan bagi seorang pria. Menghargai tubuh sebagai amanah. Terakhir di segmen ini, saya ingin berpesan. Tubuh Bapak adalah kendaraan yang sudah membawa Bapak selama puluhan tahun menafkahi keluarga, membesarkan anak, dan beribadah. Jangan biarkan kendaraan ini rusak hanya karena kita malas mencari camilan yang benar. Membeli timun, bengkoang, atau jagung rebus mungkin terlihat kurang bergengsi dibanding makan di restoran cepat saji. Tapi ingat, di setiap gigitan camilan lokal ini ada kehidupan yang Bapak berikan kembali ke pembuluh darah dan sendi Bapak. Ini adalah bentuk rasa syukur kita kepada Sang Pencipta dengan menjaga kesehatan fisik kita. Bapak dan Ibu, kita sudah sampai di bagian yang paling krusial. Pengetahuan tanpa tindakan adalah sia-sia. Mengetahui 9 camilan ini tidak akan membuat kolesterol Bapak turun jika tidak ada jadwal yang jelas. Tubuh kita, terutama di usia emas, sangat menyukai rutinitas. Sel-sel kita butuh kepastian kapan nutrisi itu datang. Oleh karena itu, saya telah merancang sebuah protokol yang saya sebut Protokol 337. 3 kali ngemil sehari, 3 jenis camilan berbeda, selama 7 hari seminggu. Ingat, kita tidak ingin Bapak bosan. Kalau setiap hari hanya makan timun, pasti di hari ketiga Bapak sudah menyerah. Rahasianya adalah rotasi dan variasi. Silahkan ambil HP Bapak, siapkan kamera, atau ambil kertas dan pulpen untuk mencatat jadwal ini. Saya akan berikan contoh rotasi untuk 3 hari pertama, dan Bapak bisa mengulanginya atau mengacaknya sendiri. Hari Senin, fokus pembersihan pembuluh darah. Jam 10 pagi, 10-15 butir almond panggang. Ini akan memberikan energi lemak sehat untuk aktivitas pagi. Jam 16 sore, 1 buah jagung manis rebus. Seratnya akan mengikat sisa lemak dari makan siang Bapak. Jam 20 malam, opsional, potongan timun segar jika merasa haus atau lapar sebelum tidur. Hari Selasa, fokus penumpasan asam urat. Jam 10 pagi, 3 butir kurma dan segelas air putih hangat. Ini menstabilkan gula darah agar tidak lemas. Jam 16 sore, sepiring kecil bengkoang dingin. Mendinginkan sendi setelah seharian bergerak. Jam 19 malam, edamame rebus sebagai teman menonton TV. Hari Rabu, fokus stamina dan energi. Jam 10 pagi, semangkuk kecil bubur kacang hijau, tanpa santan, banyak jahe. Jam 16 sore, 2 potong pisang kepok kukus hangat. Jam 19 malam, ubi cilembu panggang ukuran sedang. Pesan ini sangat penting. Tolong dengarkan baik-baik. Camilan ini adalah terapi pendukung, bukan pengganti obat dokter secara instan. Jika saat ini Bapak sedang mengonsumsi simvastatin untuk kolesterol atau allopurinol untuk asam urat, lanjutkan terus. Cara yang benar adalah jalankan protokol camilan ini secara disiplin selama 2-3 bulan. Setelah itu, pergilah ke laboratorium, cek kembali kadar kolesterol dan asam urat Bapak. Saat Bapak melihat angkanya turun, misalnya dari 250 ke 190, bawa hasil itu ke dokter Anda. Biarkan dokter yang memutuskan untuk mengurangi dosis obatnya.
Itulah cara yang aman dan medis. Tujuan akhir kita adalah Bapak bisa sehat secara alami dan perlahan-lahan merdeka dari ketergantungan obat kimia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di penghujung video ini, saya ingin bicara dari hati ke hati. Mengapa Bapak harus repot-repot mengukus pisang atau merebus jagung? Mengapa tidak beli gorengan saja yang tinggal makan? Jawabannya sederhana, karena Bapak berharga. Bapak adalah pilar bagi keluarga. Cucu-cucu Bapak tidak butuh warisan harta sebanyak mereka butuh kehadiran kakeknya yang sehat. Mereka ingin kakek yang bisa diajak jalan ke taman, bukan kakek yang hanya bisa berbaring di tempat tidur karena stroke atau lumpuh sendi. Kesehatan di usia emas adalah bentuk tanggung jawab kita kepada keluarga. Jangan biarkan sisa umur kita menjadi beban bagi anak-anak kita. Mari kita hadiahkan kepada mereka sosok orang tua yang mandiri, ceria, dan tetap gagah meski rambut sudah memutih. Mulai hari ini, jangan tunggu besok. Setelah video ini selesai, saya minta Bapak pergi ke dapur atau ke warung depan, beli satu saja bahan yang saya sebutkan tadi. Entah itu timun, atau jagung, atau pisang. Mulailah dari satu langkah kecil. Jika video ini bermanfaat, silakan klik tombol like. Tulis di kolom komentar, camilan mana yang menjadi favorit Bapak? Atau ceritakan kondisi kesehatan Bapak sekarang. Saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan di sana. Dan yang paling penting, share video ini ke grup WhatsApp angkatan Bapak, grup pengajian, atau rekan sejawat. Satu kali klik bagikan dari Bapak bisa menjadi jalan kesembuhan bagi orang lain. Saya Dr. Darmawan dari channel Dr. Darmawan. Mari kita menua dengan sehat, menua dengan bermartabat, dan tetap bahagia di setiap detik usia kita. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.